Ada satu penulis namanya David Stannard, itu dalam bukunya American Holocaust, itu memperkirakan roughly sekitar 100 juta Indians yang dibunuh mati dengan senjata biologi, dengan senjata kimia, dengan senjata fisik dan segala macamnya. 100 juta itu bukan angka yang kecil. Apalagi zaman dulu ya. Apalagi zaman dulu, karena kita tahu bahwasanya angka terbesar casualties perang itu masih dipegang Perang Dunia Kedua dengan sekitar 25 juta orang yang meninggal. Perang Dunia Pertama sekitar 15 juta orang yang meninggal. Sementara 100 juta itu ngeri banget angka segitu Untuk satu bangsa. dan ternyata ya hipokritnya Trump adalah dia buat ICE itu kan ya, polisi imigrasinya untuk justru nangkepin orang-orang dalam tanda kutip yang native. Mereka bilang adalah make America great again. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Trump itu imigran, istrinya juga imigran. Bapaknya kan dari Jerman. Nah, artinya ya itu lucu banget sih menurutku sih. Artinya itu all about America is hypocrite. Tapi bingung ya Ustadz. Saya kan pernah di Amerika. Saya pikir mereka tuh orang demikian logik. Tapi urusan satu itu kok kayak buta gitu loh. Nah, itu dia, Mas. Jadi ketika aku jadi berpikir begini, aku mulai meragukan orang Amerika itu punya intelijensia bagus semenjak Joe Biden terpilih jadi presiden. Kenapa Kok bisa gitu kan ya? Kok bisa orang setua itu gitu kan ya sudah benar-benar menunjukkan gejala demensia dari berbagai segi tapi masih dipilih jadi presiden kan gitu kan ya? Jadi diprediksi mereka prediksi kalau Epstein Files kemarin tetap dilanjutin itu kan terjadi civil war. Maka mungkin salah satu supaya nggak terjadi civil war dia harus bikin perang Iran. Pengalian isu kah? Pengalian isu menurutku sih. Salah satunya mungkin ya, walaupun kita nggak bisa memastikan. Tapi ada yang menarik, Mas. Jadi gini, bayangin ya, tadi kan kita berbicara tentang Islam yang seolah-olah ekspansif dan segala macam. Contoh misalnya, aku waktu tahun 2017, 2016, 2015 itu diidentikan dengan isu khilafah. Dan orang bilang khilafah ini berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak ada check and balances. Dia terus kemudian berkuasa selama-lamanya. Dia pokoknya apapun yang dia mau harus diterapkan dan kekuasaannya begitu besar sampai nggak ada yang berani untuk menantang. Ternyata khilafah itu sekarang sudah ada. Tapi bukan khilafah Islam aja, khilafah Trump. Bukannya board office itu sama banget dengan fungsi khilafah kan? Artinya sekarang orang udah ngerti ternyata itu bukan nggak mungkin karena udah diterapkan sekarang. Versi Trump kan ya, aku adalah penguasa sampai mati. Ya kan ya, apa yang aku mau boleh aku buat gitu kan ya. Check and balances, mana ada check and balances. Dia sesuka dia aja. Nah, itu menariknya sih. Orang di negara ini kalau hukum sudah tidak dihormatin mau apa kita? Makanya above the law kan dia bilang kan. Terakhir tarif dia juga sama. Ketika dibatalin tarifnya oleh dewan di Amerika, dia katakan apa? Ya udah kalau nggak boleh, aku akan terapin sendiri. Kenapa? Karena aku nggak bisa diatur. Aku bisa mengambil pemimpin manapun yang aku mau. Aku bisa berbuat apapun yang aku mau. Itu kata dia tuh. Artinya dia unstoppable. Karena dia tahu bahwasannya dia di backup oleh orang-orang yang bisa untuk blackmail.